Jadi setelah semua ini terkuak, Anda melihat ISIS ini, Abu Bakar al-Baghdadi ini buatan siapa? Sebetulnya nggak perlu ditebak lagi. Kalau dulu kan kita nebak-nebak gitu kan ya. Tapi kan ada pengakuan dari Hillary Clinton. Hillary Clinton Ya ya. kan? Kan pernah kan mungkin Iya. pengakuan dia kan bahwa ISIS mereka yang bikin gitu kan. Ya kan udah jelas gitu kan itu. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Jadi intinya itu buatan CIA. Dan Ada kaitannya dengan Mossad. Ada. Kenapa bisa Amerika dan Israel kok bisa sejauh itu membuat gerakan ya dengan pemimpin lengkap dengan infrastrukturnya, lengkap dengan embel-embelnya, dengan slogannya, begitu Islami, begitu memukau dan membius banyak kalangan anak-anak muda terutama ya, bahkan keluarga-keluarga muda Muslim dari Indonesia dan di seluruh dunia. Apa kepentingan Amerika dan Israel? Apa kepentingan Amerika dan Israel? Apa kepentingan Amerika dan Israel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman, saya sengaja khusus mengundang seorang jurnalis. Kalau di kalangan jurnalis muslim, beliau ini sudah cukup senior dan banyak pengalaman jurnalistiknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau ini adalah pernah mantan pemimpin redaksi Majalah Sabili, betul ya? Ya. Dan juga banyak meliput peristiwa-peristiwa yang ada di dunia Islam, terutama krisis Suriah tahun 2011 sampai 2018 terakhir ya, sebelum COVID ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Udah lama nggak jumpa kita. Udah lama jumpa gitu kan. Terakhir bareng sama saya 2015 ya? Ke Turki ya? Ke Turki ya? 2015 atau 2014 waktu itu? 2015. Hah? 2015. 15 ya, betul ya? Bulan Juni. Sekitar bulan Mei Juni gitu ya? Juni, ya. Subhanallah. Bisa diceritakan pengalaman jurnalistik apa aja nih Bang Salman selama ini? Terutama untuk meliput isu-isu dunia Islam. Yang paling berkesan sih ya, yang paling apa itu, mempengaruhi hidup juga sih kan itu ya, ketika meliput perang Suriah. Oh gitu. Jadi di Sabili itu tahun berapa? Sabili tahun 2008. Mana sebelum masih Orde Baru. Oh masih gitu. zaman Orde Baru, gitu. Masih Orde Baru. Jadi 2008. Sabili kan 98 mulainya kan. Betul. Nah, kemudian saya berhenti, selesai di Sabili itu tahun 2008. 10 tahun. 10 tahun di Sabili ya, luar biasa. Dan ketika sekarang jumpa lagi setelah 2015, saya pangling ini agak kurus sekali ini. Sekarang beda dengan dulu, kayaknya hampir sama dengan saya. Iya, betul. Karena sama dokter tidak boleh. Gitu. Ya, dibikin kurus gitu kan. Oh, harus dibikin kurus ya, syafakallah. Iya. Jadi bukan karena memang ingin diet ya, tapi karena tuntutan medis. Ya, untuk medis. Masya Allah, mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ini menarik. Kapan interaksi Anda dengan dinamika Suriah ini sejak tahun berapa dan berapa kali masuk ke Suriah? 2012 udah mulai itu. Kan itu mulai 2011, tapi saya 2012. Ya. Tapi mulai masuk pertama tuh 2013 meliput.
sampai terakhir 2017 maupun 2018 ya. Dan itu juga akhir-akhir pas sudah mulai ini kan. Sudah mulai ada gencatan Sudah senjata? mulai ada gencatan senjata walaupun ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya, seperti itu. Termasuk insiden jatuhnya pesawat di perbatasan Turki dan Suriah. Kalau tidak salah Rusia yang menembak pesawat Turki ya atau bagaimana? Iya, itu tahun berapa ya? Tahun 2015 2016 apa lupa saya itu. Anda bertemu dengan pengungsi Suriah di Semua pengungsi apa namanya? termasuk juga tokoh-tokoh, kelompok-kelompok kunci. Iya. Apa saja kelompok yang katakanlah di pihak oposisi ini yang menentang rezim Bashar Assad? Banyak sekali dari berbagai kelompok itu kan, ada Jaisul Izzah, ada Ahrar Sham. Itu sejak 2011. Ahrar Sham itu 2013 sudah Ada. 2013 lah. Kalau dulu kan Jabhat Nusrah ya. Jabhat Nusrah itu yang dulu identik dengan Al-Qaeda ya? Berafiliasi ke Al-Qaeda dulu kan gitu. Kemudian ketika lagi awal-awal ISIS datang itu tahun April 2013, itu sempat di Aleppo itu ya. Kita datang ke Aleppo itu. Di Raqqa kan? Enggak, waktu pertama dideklarasikan? Pertamanya itu di Aleppo. Akhirnya kan mereka kan diusir di Raqqa kan gitu, ke Raqqa gitu kan. Raqqa, gitu. ya. Nah, waktu di Aleppo itu, jadi Jabhat Nusrah itu ngasih gedung. Sebetulnya mereka tidak diizinkan sama siapa? Sama Aiman waktu itu kan. Aiman siapa? Az-Zawahiri. Oke. Itu nggak diizinkan masuk Suriah itu. Jadi udah lu di Irak aja kan gitu. Oh. Kan memang Irak ininya kan Basisnya. kan awalnya, iya. Tapi mereka ngotot, ngeyel kan gitu. Alasannya untuk bersinergi dengan Jabhat Nusrah katanya. Kata Aiman, kan sudah ada Jabhat Nusrah di Suriah, buat apa lagi kan itu perwakilannya kan gitu. Alasannya itu tadi mau bersinergi katanya gitu. Akhirnya mendesak tuh, terus diizinkan lah. Dan mereka ngasih lihat itunya video Aiman mengizinkan itu waktu itu kan, waktu kita datang ke markas mereka itu. Berarti resmi dari Al-Qaeda? Mungkin sebetulnya nggak terlalu disetujui banget Oh gitu. gitu. Nggak terlalu sebetulnya kan gitu. Cuman dimaksa ini kan gitu. Dan yang bikin kagetnya itu janjinya mereka kan bersinergi. Tapi tahu-tahu si ISIS ini dia ngajak Jabhat Nusrah untuk berbaiat pada dia gitu kan. Gitu. Di situ mulai ininya kan, lo kok kenapa begini gitu kan. Lo gitu. minta bantuan, minta kita gabung, kok lo minta malah sama baiat Jabhat kepada Nusrah dia. tuh dikasih gedung berapa 3 lantai apa tuh gedung itu sama Jabhat Nusrah di Aleppo tuh waktu itu kan gitu. Nah ternyata dia berbalik gitu, kalau nggak baiat diperangi sama mereka gitu kan gitu kaget semua kan gitu. Dan ya jelas nggak mau kan. Jabhat Nusrah nggak mau, ya udah perang kan gitu kan. Dengan Jabhat Nusrah aja misah jadinya kan, perang gitu. Jadi perang melawan rezim Bashar Dan juga perang melawan oposisi. Jadi sesama oposisi, internal oposisi pun mereka saling berperang. Betul gitu kan gitu. Siapa pendukung ISIS waktu itu? Ketika pertama muncul dari kelompok-kelompok oposisi yang bergabung dan berbaiat, ada? Nggak banyak sebetulnya. Nggak banyak gitu kan gitu. Karena banyak tuh warga yang di ini ya. Jadi suatu ketika ada warga cerita gitu kan bahwa mereka ada seorang anak. Jadi warga Syria tuh masuk ISIS, sudah berbaiat dengan ISIS, masih umurnya 17-19 tahun apa gitu. Dia diminta untuk supaya ibunya itu masuk ISIS kan gitu. Nah, nggak mau kan ibunya kan. Sama bosnya ini, si anak itu disuruh penggal itu ibunya, dipenggal ibunya. Innalillahi ya. Gila. Ya kan? Dipenggal Dahsyat juga ya. Doktrinnya sampai segitu ya. Iya. Jadi memenggal ibu sendiri. Seperti itu. Jadi
Makanya saya juga bingung juga ketika di Indonesia ada satu kelompok dia mendukung ISIS gitu waktu itu ya. Setelah itu tobat gitu kan, setelah itu nggak lagi. Tapi sebelumnya itu sempat itu kan mendukung ISIS kan gitu. Karena membawa sebuah doktrin khilafah. Iya. Dan kemudian ingin mempersatukan seluruh dunia Islam, Betul. mengklaim dirinya sebagai khalifah yang untuk melawan kezaliman, ya. Tapi fakta Barat dan Iya, kediktatoran betul. pemimpin Arab waktu itu. Fakta- Jadi banyak yang mendukung ceritanya kan itu. Termasuk ada kelompok di Indonesia yang mendukung gitu kan seperti itu. siapa sebenarnya sosok Abu Bakar al-Baghdadi menurut dalam pengamatan Anda? Nggak jelas. Kalau jadi begini ceritanya tuh. Al-Baghdadi. Jadi dalam dunia perjuangan itu nggak ada sanadnya. Dia. Jadi ceritanya itu sebelumnya itu kan pemimpin Al-Qaeda Irak tuh ya. Itu kan dipimpin sama Umar al-Baghdadi. Ya. Ya kan? Nah, Umar al-Baghdadi nggak tahu dibunuh tuh. Oleh? Nggak jelas itu. Nggak jelas Dia siapapun. terbunuh gitu kan Oke. gitu. Nah, tiba-tiba muncul yang mendeklar bahwa dia pengganti Umar al-Baghdadi namanya Abu Bakar al-Baghdadi gitu. Lalu Oke. utusan Abu Bakar al-Baghdadi ini datang waktu itu sama bin Laden masih hidup. Tahun 2010. Tahun 2010 datang ke Usama bin Laden bahwa ini ada nih pengganti Umar al-Baghdadi namanya Abu Bakar al-Baghdadi gitu. Jadi dia orang baru yang diperkenalkan. Ya, jadi nggak dikenal. Ya, tiba-tiba aja ada. Terus kata Usama bin Laden, saya tidak kenal. Sanadnya dari mana, orangnya dari mana, dia mengaku Quraisy, Keturunan Quraisy. keturunan Quraisy, padahal bukan sebetulnya kan gitu. Nah, setelah itu nggak mau merestui nih, Usama ini nggak mau merestui. Pulanglah tuh utusan tuh, kecewalah kan gitu. Katanya ada 4 orang yang datang itu kan, nemuin Usama bin Laden. Pulang, nggak diakui kan gitu. Nah, setelah Usama meninggal, dibunuh, datang lagi utusan ke Aiman tuh. Untuk minta restui kan gitu ya. Restui nggak direstui, orang udah diangkat sama mereka gitu kan. Gimana ceritanya kan. Sama tuh dengan Usama. Ayman Az-Zawahiri juga nggak kenal. Siapa orang itu kan gitu loh. Mereka nggak kenal gitu. Oke, setelah itu dari Irak mereka si Abu Bakar ini kemudian apa? Melakukan apa di Irak dan di Suriah? Iya, jadi dia tetap gitu kan dan dia hanya pengen masuk Suriah gitu kan. Nah, setelah lobby panjang dengan Aiman tuh mereka bilang diizinkan katanya kan gitu. Walaupun itu sebenarnya terpaksa gitu kan. Aiman tuh kayaknya dipaksa kan gitu. Sebetulnya nggak sepenuhnya diizinkan kan gitu. Mereka aja sih pengakuannya kan gitu. Bahkan dia munculkan video kan itu, tapi video itu nggak ada Aiman ya di situ, cuma ada surat katanya apa kan gitu kan itu, seperti itu. Nah, tapi kan belakangan ketika ISIS itu banyak orang yang akhirnya kaget kan melihat tingkah lakunya, melihat perilakunya lah, doktrinnya segala macam gitu kan gitu, aneh. Dan akhirnya tapi banyak yang ini yang kena, yang terbius itu. Terbius ya? Iya, cukup banyak. Sampai kan, gitu loh. banyak relawan-relawan sampai datang ke sana awalnya ingin membantu masyarakat Suriah yang dan ingin gabung dizalimi, ISIS. Ingin gabung ISIS. dan ternyata ingin gabung ISIS. Iya, betul. Sampai Indonesia juga ada ya, lumayan. Banyak Indonesia. Yang membaiat bahkan sampai yang pergi ke sana itu. Betul sekali. Banyak itu melalui kan. apa? Jaringan apa? Melalui propagandanya bisa seperti apa? Kok bisa Kan merekrut itu, banyak orang? Lewat itu media sosial udah ini lewat dan lewat ini juga lewat mulut ke kuping perorangan gitu kan itu. Iya. Itu kan memang cepat sekali kan gitu ininya tuh. Jadi dari orang-orang yang ada di sana kemudian misalnya datang ke satu negeri gitu kan, satu negara kan mereka sampaikan gitu loh. Wah, ini luar biasa ini ISIS apa segala macam gitu kan gitu. Bahkan masih tegas sidda alal kufar ya gitu ya. gitu kan.
Bahkan Terus pasukan Panji Hitam. ya, bahkan masih ingat nggak ada Pakai bendera la ilaha illallah. waktu kita ke Turki itu ada teman kita yang satu rombongan juga itu membela ISIS waktu itu. Ingat Ya? nggak? Ada kan dulu kan teman kita dulu. yang saya debat itu kan. Iya. Masih Saya juga udah nggak ingat, udah lupa. Nah nanti deh, ntar saya ingetin lagi. Jadi Setelah semua ini terkuak, Anda melihat ISIS ini, Abu Bakar Baghdadi ini buatan siapa? sebetulnya nggak perlu ditebak lagi. Kalau dulu kan kita nebak-nebak gitu kan ya. Tapi kan ada pengakuan dari Hillary Clinton. Hillary Clinton, Ya ya. kan? Kan pernah kan mungkin Iya. pengakuan dia kan bahwa ISIS mereka yang bikin gitu kan. Ya kan udah jelas gitu kan itu. Sebetulnya sih nggak perlu terlalu dalam. Jadi intinya itu buatan CIA. Dan Ada Mossad. kaitannya dengan Mossad. Ada. Saya Kenapa ini bisa Amerika dan Israel kok bisa sejauh itu membuat gerakan ya dengan pemimpin lengkap dengan infrastrukturnya, lengkap dengan embel-embelnya, dengan slogannya, begitu Islami, begitu memukau dan membius banyak kalangan anak-anak muda terutama ya, bahkan keluarga-keluarga muda Muslim dari Indonesia dan di seluruh dunia. Ya, Apa kepentingan Amerika dan Israel? kan Amerika dan Israel itu kan udah mengerti juga kan orang-orang Islam yang pasti kalau dijanjikan daulah, dijanjikan nanti kalau itu langsung surga kan itu kan udah tahu mereka kan itu loh. Ini orang Islam. Jadi mereka pelajari itu. Iyalah. Saya pernah waktu diundang pemerintah Amerika tuh, saya kan ke Akademi West Point tuh kan. Saya kaget juga, saya diajak West Point gitu kan. West Point itu apa? West Point itu Akademi Militer Amerika Di di New York, di atas agak ke atas tuh kan. Nah itu tahun berapa Anda ke sana? tahun 2002 Januari. Januari 2002. Berarti setelah reformasi ya? Ya, setelah reformasi. Nah itu dosen-dosennya gitu ya. Kemudian juga taruna-tarunanya itu juga banyak orang Islam. Dari jadi Iya, orang-orang yang banyak apa negara namanya, Muslim lah. ya yang sudah jadi warga negara Amerika, Oh, oke. ya misalnya dari Pakistan, Iran apa kan gitu loh. Mereka sedikit banyaknya juga tahu tentang Islam gitu. Tapi tahu yang apa istilahnya? Yang kurang lurus lah kan gitu. Jadi misalnya tentang apa waktu itu ya? Sempat saya debat tuh tentang terorisme kan waktu itu kan kita kan bicara tentang terorisme gitu. Itu jadi mereka mengungkapkan hadis juga nih, taruna dan dosen-dosennya itu kan gitu. Salah satunya misalnya mereka mengungkapkan hadis tentang hawa nafsu itu apa, yang setelah perang Badar yang begitu dahsyat Ya. gitu kan Nah, kembali. raja'na minal jihadil asghar Gitu ilal kan jihadil gitu. akbar. Kata Rasulullah katanya itu masih kecil, ada yang jihad yang besar gitu kan gitu. Ya, sahabat kaget gitu. Wah, ini jihad yang begitu besar, Rasulullah bilang kecil masih ada kan gitu. Nah, dia cerita itu kan gitu. Perang melawan hawa nafsu kan gitu. Seperti itu. Terus saya bilang, itu dari mana itu hadis? Saya tanya gitu kan. Ya itu sudah umum katanya, sudah biasa, itu terkenal di dunia Islam gitu kan gitu. Terus saya terus menyitir ini siapa? Said Al-Maududi gitu kan. Pas tuh orang Pakistan tuh yang saya ajak tuh kan, Anda kenal sama Maududi? Saya pernah dengar katanya. Dia kan masih muda. Saya pernah dengar. Itu ada bukunya, kitabnya namanya Saurah. Di situ dia bilang bahwa itu bukan hadis tapi itu perkataan Ablah apa itu? Ablah Ibrahim apa itu kan gitu. Wah, saya nggak tahu itu gitu. Jadi itu bukan perkataan Nabi. Sebab kalau itu perkataan Nabi itu ada hadis seutama-utama Abdul Jihad itu menyatakan perkataan yang benar terhadap penguasa zalim. Ya, itu bertentangan dengan itu kan itu. Abdul Jihad saya ceritakan lah gitu. Jadi mereka terima. Wah, saya baru tahu, terima kasih katanya kan gitu. Jadi tuh mereka tuh sampai segitunya tuh untuk menguasai juga, cuman ya itu yang palsu hadisnya, yang doib, yang gitu-gitu kan gitu seperti itu. Nah,
banyak narasi setelah berdirinya ISIS, kemudian banyak orang direkrut ya karena terbius gitu ya, sehingga negara-negara Muslim menganggap ISIS ini sebagai ancaman ya, dan juga orang-orang yang telah bergabung ke sana pulang kembali itu nanti diciduk dan mengalami radikalisasi. Waktu itu kan ada kebijakan di Indonesia ini ya, jangan suriahkan Indonesia. Ya, itu kira-kira apa tujuan dari slogan-slogan seperti itu, dan sampai sekarang kan tidak terbukti. Artinya ISIS tidak punya pengaruh peran besar di Indonesia. Dan kekhawatiran Suriahisasi Indonesia kan tidak terjadi. Bagaimana Antum melihat? Iya, karena waktu itu kan memang terutama setelah ISIS ini muncul gitu ya. Sebelum ISIS itu muncul tuh nggak ada kekhawatiran dari sebetulnya ya dari pemerintah Indonesia. Termasuk pengiriman bantuan kemanusiaan juga lancar-lancar aja kan. Nah, sejak ISIS itu muncul, itu pemerintah Indonesia itu agak hati-hati memang gitu ya. Jadi doktrin-doktrin ISIS itu terutama gitu ya, itu pas didengar pemerintah Indonesia itu menyeramkan gitu. Iya betul, pasti. Kita juga menolak kan? Iya, jelas kita juga menolak gitu kan gitu. Sebetulnya nggak inilah. Nah, tapi tujuannya orang melihat bahwa dengan adanya monsterisasi ISIS ya, itu kita setuju karena dia menyimpang. Tapi kemudian dibawa ya, dikait-kaitkan dengan gerakan-gerakan Islam yang saat itu sedang kritis terhadap pemerintah. Nah, ini kan jadi masalah. Ya. Bahwa ini Pilkada DKI ISIS menyusup 2016, ingat nggak? Iya betul. Ya kan? Nah, masalah Ahok 212 awas ISIS. Awas ISIS, semuanya dikait-kait. Nah, itu akhirnya dipolitisir di Indonesia. Dipolitisir di Indonesia. Iya, jadi ini kira-kira untuk menjatuhkan lawan politiknya pakai apa nih? Pakai ISIS gitu kan? Paling gampang. Paling gampang gitu. Kemudian dihadapi dengan Islam Nusantara ini yang bisa, yang bisa menetralisir. Gitu. Ya, padahal kan orang-orang Islam sendiri dari yang dituduh radikal pun juga menolak ISIS. Menolak ISIS. Ya, apalagi yang moderat. Apalagi yang moderat kan itu. Ya, seperti Kordowi, seperti ulama-ulama Al-Azhar. Di Indonesia kayak FPI aja menolak gitu Indonesia, kan. FPI juga menolak ya kan. Termasuk Majelis Mujahidin ya, menolak ISIS. Menolak. Majelis Mujahidin menolak. Ya, karena sangat berbahaya ideologinya itu. Iya, betul. Ya, terutama terhadap kaum muslimin ya. Ya, bagaimana nggak berbahaya? Orang itu dia banyak menggunakan bahkan menggunakan hadis palsu, gitu kan? Oh ya? Iya, menggunakan hadis palsu juga. Jadi, misalnya? ada salah seorang tokoh dulu waktu itu ditahan di Nusa Kambangan gitu ya. Dia terkagum-kagum gitu kan dengan ISIS itu. Iya. Dan ikut membayat? Enggak. Ya bayatnya mungkin dari jarak jauh. Ya, gitu jarak jauh, ya pasti. Itu ketika ada seorang ustadz bilang, Ustadz kok kagum sama ISIS, dia pakai hadis palsu kan gitu loh. Masa apa namanya itu amirnya Al-Baghdadi kan gitu. Masa pakai hadis palsu kan itu. Terus dia nanya, hadis palsu yang gimana gitu. Dan itu waktu khutbah Ramadan itu Idul Fitri itu pakai hadis palsu apa gitu kan itu. Mungkin karena dia di dalam itu kan juga kurang ini informasi kan gitu ya. Dibilang itu pakai hadis itu katanya, hadis yang 10 Ramadan rahmat, kedua awalur rahmah, awsatu maghfirah, kemudian itqun minan nar kan gitu loh. Kan hadis palsu itu gitu kan gitu itu. Nah, si ustadz ini memang tahu juga itu hadis palsu. Masa sih katanya gitu. Lah iya tuh, pakai itu gitu kata ustadz yang datang ini kan gitu loh. Nah, kemudian terjadi perdebatan tuh dengan orang-orang yang mendukung ISIS di dalam tahanan itu kan gitu. Bahwa wah ini orang-orang yang datang yang mengecam Al-Baghdadi ini mereka bilang itu kena ini fitnah media gitu.
Rata-rata pasti begitu tuh. Bilangnya Orang fitnah ISIS itu media, kan. padahal ada buktinya. Ada buktinya kan itu. Ada buktinya seperti Baik. itu kan. ISIS kemudian setelah 2014 deklarasi sebagai khilafah internasional dan sebagainya, kemudian mendapatkan dukungan dan juga di sisi lain juga kecaman, ya, penolakan dari umat Islam, termasuk bumbu-bumbu terorisme, bumbu radikalisme, bumbu apa di Indonesia waktu itu dikaitkan dengan ISIS, ya. Intinya kan ISIS itu selesai lah, ya kan, sudah selesai. Tahun berapa ISIS itu mulai hilang dari peredaran, baik di Suriah maupun Indonesia, dan isunya tidak laku lagi? Dan apa yang menyebabkan ISIS ditinggalkan? Itu mulai pas menjelang COVID itu juga udah mulai. Ya, 2019 2020 tuh udah mulai itu ISIS. Itu seiring dengan apa? Mungkin juga pihak pembuatnya ini kan, yang merancangnya ini kan sudah berpikir ini udah selesai. Sudah mencapai tujuannya, sudah target. mencapai tujuannya kan gitu loh. Seperti itu kan gitu. Jadi sekitar tahun itu ya 2020, bahkan pas COVID itu sudah nggak kedengeran lagi tuh ISIS. Ya. Makanya setelah itu kan seperti BNPT di Indonesia kan itu tidak tertarik lagi mereka. Itu mulai tidak tertarik lagi ketika termasuk soal orang Indonesia yang di Suriah gitu ya. Mereka tidak nggak peduli lagi kan gitu. Nggak peduli lagi. Ya, kan Jadi, bahkan kan ada pernyataannya kan pernyataan dari BNPT kan tidak ini lagi kan gitu dengan Suriah kan itu. Yang katanya mau dicabut kewarganegaraan dan paspornya? Masih? Itu kan sempat tuh kan dicabut, tapi mereka kembalikan anak-anak kan boleh datang, nggak ada masalah. Tapi untuk mereka yang datang dengan sukarela datang, ya paling diradikalisasi kan, ditahan kemudian dikasih ini kan, dikasih pemahaman kan gitu, seperti itu kan gitu. Baik. Tapi bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk beroperasi ke sana itu udah nggak lagi, udah berhenti kan, kecuali mereka yang datang ditahan, ditangkap, kemudian diradikalisasi seperti itu. Oke. Anda melihat apakah ada kaitan fenomena ISIS ini untuk memperkuat basis dukungan bagi Bashar Assad di satu sisi, ya, karena yang diperangi oleh ISIS ini ternyata bukan rezim Assad, bukan. Ternyata pejuang-pejuang Sunni oposisi. Iya. Dan juga kepada sikap ISIS kepada Syiah itu bagaimana? Kelompok-kelompok yang membela Bashar Assad itu. Jadi pertama, ISIS dimunculkan adalah untuk membuat citra buruk gerakan Islam yang sesungguhnya. Ya. Nah itu Satu. Yang kedua itu untuk apa? Artinya untuk melemahkan lah. Untuk melemahkan ISIS kan dia memerangi kelompok-kelompok Islam di Suriah kan, tapi dia tidak pernah memerangi rejim Assad kan, seperti itu. Jadi emang dia sebagai alat untuk menjelekkan, memburukkan citra gerakan Islam, dan kedua untuk melemahkan gitu. Itu dua itu kan gitu. Dan sebetulnya itu relatif berhasil gitu kan ya. Kenapa? Karena gara-gara kehadiran ISIS di Suriah ini banyak wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam yang sesungguhnya itu kan itu jadi berantakan tuh. Gitu kan. Jadi cukup berhasil membuat berantakan, memecah gitu, seperti itu. Terus hubungan ISIS dengan kelompok-kelompok milisi-milisi Syiah itu bagaimana? Pendukung Bashar? Sejauh yang Anda tahu. Sebetulnya apakah memerangi atau malah bersahabat? Nggak ada selama ini kan kita pernah mendengar gitu kan, antara misalnya Hizib gitu kan, yang Lebanon itu kemudian berperang dengan betul-betul berperang, ada sih, cuman itu di permukaan seperti kamuflase gitu kan, itu seperti dibikin kan itu. Tapi yang sesungguhnya itu tidak ada selama ini kan itu.
ISIS itu sebetulnya dia lebih kepada kelompok-kelompok Islam ngajak ini kalau nggak mau diperangi gitu kan. Kalau nggak mau baiat diperangi kan. Sejauh itu selama ini seperti itu. Seperti itu aja. Gitu. Terjadi, Berarti gitu. secara tidak langsung dia memperkuat Bashar Ya. dan bersahabat dalam tanda petik ya berkolaborasi dengan kelompok Syiah yang anti oposisi. Betul. Ya walaupun tidak ada deklarasi mereka Tidak bersatu, ada, iya, tidak gitu ada, kan. tidak Tapi ada. secara tidak langsung mereka memperkuat Dan mereka sudah selesai, sudah tidak ada. Sementara yang Syiah ini masih ada. masih ada, gitu kan. Karena Oke. tugas mereka udah selesai. Kita masuk dinamika sekarang. Peta di Suriah ini, berapa persen yang dikuasai oleh rezim? Berapa persen wilayah yang dikuasai oleh milisi Syiah? Berapa persen yang dikuasai oleh oposisi? Sekarang? Ya, Sekarang setelah ISIS tidak ada. Oh, setelah ISIS tidak ada, itu sebelum ini perang lanjut Ya, ya. ini ya, itu Idlib pun hanya terutama kota, tapi daerah pinggir-pinggiran itu masih dikuasai rezim. Jadi betul-betul ini kecil sebetulnya kan gitu loh. Jadi kalau kotanya iya, tapi kalau yang pinggiran-pinggiran itu masih dikuasai ini. Nah sekarang yang kata banyak media menyebut yang dihebohkan tuh serangan mendadak, katanya sebetulnya nggak mendadak. Itu sudah 3 bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya udah dirancang itu sebetulnya kan itu. Tetapi banyak media memberitakan mendadak. Sebetulnya yang bikin kaget itu bukan mendadaknya, tapi yang bikin kaget itu, dan mujahidinnya sendiri juga kaget. Loh, kok secepat itu kita dapat, maksudnya mengambil alih dari rezim gitu. Mereka juga kaget. Nah, Apakah itu bisa jadi jebakan? Anugerah Allah itu semuanya. Itu karunia Allah kan. Benar? Enggak. Ada yang menganggap itu bisa jadi jebakan? Enggak. Kalau melihat kondisi 4 tahun belakangan itu sulit untuk dikatakan jebakan. Karena apa? Karena dalam waktu 4 tahun itu, kemudian dan tahun lalu ketika Hamas menyerang wilayah jajahan di Israel, itu Mujahidin Suriah tuh khususnya HTS itu betul-betul mempelajari itu. Mereka itu ada perasaan Bangkit semangat. Ya, punya semangat gitu kan gitu loh. Terus sebelumnya mereka juga tertarik dengan ini. Jadi selama 4 tahun ini ya. Selama vakum ini kan, walaupun kejahatan senjata tahun 2020 itu banyak dilanggar oleh rezim dan Rusia, tapi mereka tidak membalas kan gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi selama 4 tahun itu mereka betul-betul mempelajari nih, dan mereka tertarik dengan misalnya persenjataan dan teknologi perang yang modern gitu loh, yang selama ini mereka tidak lakukan itu gitu kan gitu. Mereka betul-betul pelajari. Jadi misalnya Bayraktar, drone-nya menantunya Erdogan itu, Turki. itu mereka tertarik. Nah, tapi ketika mereka coba pelajari, mereka berpikir sepertinya tidak memerlukan drone Bayraktar untuk menaklukkan ini gitu. Mereka akhirnya beralih ke ini, ke kamikaze, drone ini Hamas. Drone Hamas ya. Al-Qassam. Jadi ada kerjasama, hubungan ada intensif antara Hamas di betul, Palestina dengan betul. Jadi posisi Suriah. ya mengadakan pelatihan. Jadi orang-orang Mujahidin Suriah ini mendapat pelatihan. Siapa yang melatih? Turki. Bukan. Nggak mungkin ya. Hamas kan sedang sibuk di dalam. Ya. Dan mereka tidak bisa keluar juga. Ada instrukturnya lah gitu kan. Tapi yang jelas mereka mempelajari dan mendapat pelajaran tentang drone kamikaze itu kan gitu. Artinya itu tentu orang yang mengetahui itu kan gitu ya. Kira kan orang-orang Hamas kan tidak semua, dia kan ada yang di luar juga kan gitu. Seperti itu. Ya mestinya saya yakin tuh ada kan, tapi itu kan apa ya istilahnya, itu kan operasi intelijen gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Tapi saya yakin ada kan gitu, seperti itu. Di samping bantuan Turki tentunya kan gitu loh. Nah, untuk
mempersiapkan selama 4 tahun itu gitu kan, itu kan tidak mungkin satu gerakan gitu kan untuk melawan rezim. Ini kan ceritanya rezim nih, melawan rezim yang punya kekuatan gitu kan, bahkan dibantu negara lain gitu ya gitu, tanpa dukungan negara lain juga gitu loh. Dan saya yakin kok pasti Turki juga membantu lah, nggak mungkin nggak membantu kan gitu. Apalagi setelah itu Idlib itu kan jadi pemerintahan penyelamatan Syria di Idlib itu kan itu dipimpin oleh Hay'ah Tahrir Syam ya, HTS kan. Nah, itu sejak itu pemerintahan oposisi di Idlib itu diwakili oleh HTS itu kan gitu. Diwakili oleh HTS, urusan luar negeri, semua urusan gitu kan ya, orang keluar bolak-balik keluar masuk perbatasan apa segala macam itu harus ada izin dari pemerintahan HTS itu kan gitu loh. Mau tidak mau HTS ya berhubungan dengan Turki kan gitu. Tapi kalau ditanya orang-orang HTS dan afiliasinya kan gitu tentang keterlibatan Turki di mana di Suriah gitu kan, mereka nggak mau jawab. Itu urusan intelijen Turki dan Abu Muhammad Jaulani kan, Abu Muhammad Jaulani itu pasti mereka jawabnya kayak gitu kan gitu. Jadi ya artinya kita nggak bisa memastikan betul sejauh mana gitu kan. Tapi kalau saya sih yakin lah, nggak mungkin masa, apalagi ini kan betul-betul persiapannya matang untuk penyerangan ini kan gitu loh. Tidak melibatkan satu negara atau dua negara untuk membantu mereka itu tidak mungkin gitu kan itu, seperti itu. Memang dinamika Suriah terakhir ini sangat mengejutkan semua pihak ya. Karena memang 4 tahun terakhir, apalagi setelah ketika COVID melanda, perhatian kita nyaris tidak tertuju ke Suriah. Perkembangannya bagaimana? Kita hanya mendengar sayup-sayup dari masalah Suriah ini hanya dalam ketika diangkat dalam Pilpres Turki. Ada isu tentang pendatang, ya, isu tentang pengungsi Suriah yang diangkat oposisi untuk menyudutkan Erdogan. Ya, Erdogan kan ingin membantu, ingin menormalisasi, ingin menjadikan mereka sebagai warga Turki dan sebagainya gitu ya. Kita baru dengarnya itu aja, tapi perkembangan di dalam Suriah kita nggak tahu sama sekali. Tidak seperti awal-awal krisis sampai kurang lebih tahun 2017 atau 18 ya. Nah, Anda melihat kaitan sekarang ini, serangan yang kemudian menghasilkan Aleppo jatuh, kemudian Hama, ya kemarin antum kirim postingan ke saya, Hama sudah jatuh juga, dan kemungkinan Homs juga ya. Itu kaitannya dengan perang Gaza atau Fan al-Aqsa ini apa? Apakah saya melihat lemahnya milisi Syiah Hizbullah terutama setelah digempur oleh Israel, dihabisi pemimpin-pemimpinnya, dihabisi infrastrukturnya, pemimpin-pemimpinnya. Apakah kemudian itu menyebabkan melemahnya juga milisi Hizbullah yang ada di Suriah dan kelompok-kelompok Syiah? Apalagi Iran juga sudah tertekan sedemikian rupa. Jadi saya bilang ini unik sebetulnya gitu ya. Ya mudah-mudahan ini skenario Allah gitu ya. Jadi Rusia, Iran, milisi Lebanon itu punya kesibukan mereka. Rusia dengan Ukraina. Sibuk ya? Ya. 4 tahun terakhir. Ya, dan Allah juga menyibukkan Iran dan Hizb dengan Zionis gitu ya gitu. Nah, jadi mereka ini tidak fokus lagi. Jadi sekutu Bashar Assad ini udah nggak fokus ke Suriah ini gitu loh sebetulnya. Nah, sementara Erdogan tuh kan sejak kesepakatan tahun 2020 juga minta tuh
supaya yang namanya deeskalasi, kemudian gencatan senjata itu betul-betul ditepati kan. Kemudian, nah rejim Assad kan nggak mau tanda tangan. Kan yang tanda tangan cuma Rusia dan Turki kan. Turki. Ya. Kan gitu. Mereka nggak mau tanda tangan gitu. Jadi banyak yang bilang, bukan ini, bahkan di internal Suriah sendiri juga itu mengakui bahwa serangan yang disebut mendadak itu semacam tekanan juga kepada rezim dari Turki kan gitu loh. Jadi mereka meyakini bahwa Turki di belakang ini, iya kan, seperti itu. Nah, momentumnya memang pas tepat gitu kan itu. Momentumnya ketika Rusia sibuk dengan Ukraina, dan ketika Iran juga dan milisinya itu sibuk dengan Zionis. Nah, digunakanlah momentum itu gitu kan untuk membuat serangan itu kan gitu. Yang sebelumnya itu isunya tuh udah 3 bulan yang lalu bahwa ini akan ada serangan gitu. Tapi banyak yang nggak yakin. Masa sih? Iya gitu kan. Kalau bahasa kita mungkin cuma omon-omon gitu kan gitu ya. Tiba-tiba terjadi. Ini 3 bulan yang lalu nih. Isu ini udah 3 bulan yang lalu gitu kan. Anda sudah mencium itu ya? Bukan mencium, saya dapat informasi seperti itu kan. Internet akan ada ini kan, tapi kok nggak juga kan gitu loh, seperti itu. Bahkan sejak tahun lalu itu sudah ada rencana-rencana itu. Kenapa? Karena pihak oposisi Suriah ini. Berarti Anda update terus ya, mendapatkan informasi-informasi ya? Alhamdulillah. Saya dapat informasi. Kalau saya sudah sudah lama sekali. Ya, walaupun 4 tahun tuh yang namanya jurnalis pasti nanya, lu ngapain aja sih? Ini ISIS kan udah enggak. Terus ngapain dong di sana gitu? Kan ya tentu kan saya tanya-tanya lah kan gitu. Jadi 3 bulan yang lalu saya udah dapat informasi tuh akan ada serangan kan gitu loh. Tapi kan enggak, tiba-tiba muncul serangan. Yang mengagetkan tuh bukan serangan dadakannya. Tapi yang mengagetkan tuh begitu cepatnya dalam waktu 2-3 hari Aleppo itu dikuasai gitu. Nah, sementara Idlib yang pinggiran-pinggiran yang tadi yang nggak dikuasai kan, yang kotanya aja kan itu, udah habis juga tuh dikuasai, gitu. Kenapa kok bisa begitu kan gitu loh? Jadi kalau tadi Ustadz bilang apakah ini sengaja dikasih jebakan segala macam kan gitu, saya tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena pertama persiapannya begitu matang, yang kedua rezim memang udah lagi lemah. Rezim tuh lemah kenapa? Mereka kehilangan partner sekutunya yang lebih setiap negara pasti dia harus prioritasnya ke negaranya dulu kan gitu. Nah, kemudian Iran juga kan merasa, wah gue diserang nih kan sama Israel gitu kan. Nah, kemudian juga milisi juga sibuk juga kan gitu loh. Yaitu lebih fokus ke sana, sehingga terabaikan lah ini kan. Kalaupun mereka dukung, mereka bantu itu nggak maksimal. Jadi Iran, kalau boleh saya ngomongin begini, betul nggak? Iran lebih fokus untuk konfrontasi dengan Zionis, Israel, karena memang nilainya tinggi, betul. Ratingnya, ya kan? Iya. Ketimbang dia fokus ke Suriah. Iya, betul. Nah, jadi kemudian dia lebih itu ke sana, bermain di media, bermain opini gitu kan. Sehingga yang ini keteteran nih. Iya, betul. Lemah lah. Gitu lalu kemudian ternyata juga mereka di front Zionis ini gimana? Apakah betul-betul sudah berhasil dilemahkan, ditaklukkan, sehingga di Suriah kedodoran? Ini yang tadi saya bilang unik tuh ya. Jadi Palestina dalam hal ini diwakili oleh Hamas. Kemudian di Suriah itu kelompok-kelompok oposisi lah, Mujahidin Suriah. Itu mereka tuh kan diisukan sebelumnya kan, bahkan diklaim diklaim sama orang-orang Zionis gitu kan, bahwa mereka sebetulnya itu bersekutu dengan Mujahidin Suriah gitu. Kan ada isu gitu kan, bahkan ada itu koran-koran mereka gitu kan, pengakuan mereka kan seperti itu kan gitu loh. Nah, bahkan itu yang di X itu ada kan yang pemimpin kepala biro Middle East A itu, yang orang Turki itu, dia itu membuat tweet-tweet gitu kan gitu loh. Dia munculkan foto untuk membantah itu kan, dia bantah itu, dia munculkan bendera Palestina besar-besar di mana?
di Suriah tuh kan gitu loh, untuk bukti membantah itu kan itu, bahwa tidak betul gitu kan ada hubungan diam-diam antara Zionis dengan kelompok oposisi Suriah kan gitu. Dan itu pun juga terbantahkan ketika ada bahkan pernyataan yang sangat dahsyat itu dari pejabat Hamas namanya Talal Nasser, yang menyatakan selama ini mereka mendapat bantuan keuangan finansial dari warga Suriah, dari mujahidin Suriah, dari muhajirin di Suriah, dan itu banyak sekali bantuannya tiap bulan, gitu loh. Itu ada pengakuannya itu. Mereka dibantu kan gitu. Dan orang-orang Suriah, warga Suriah dan mujahidin Suriah itu merasa tidak enak hati ketika terjadi mereka semangat sekali menyaksikan 7 Oktober kemudian diserang balik oleh Zionis sampai 42.000 ini kan, mereka itu menangis melihat saudara-saudara mereka gitu kan dibantai, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan kan. dulu Hamas, faksi-faksi Palestina pun sangat bersimpati ya ketika awal terjadi konflik di Suriah. Jadi bahkan mereka membela rakyat Suriah dan Hamas itu marah sampai kemudian Hamas meninggalkan Damaskus gitu kan untuk menutup perwakilannya karena protes gitu kan, seperti itu. Jadi luar biasa nih antara hubungan emosional antara rakyat Suriah dengan rakyat Palestina. Suriah dan mujahidinnya dengan Palestina dan Hamas, itu luar biasa kan itu. Jadi makanya tuh jadi itu semua opini-opini yang digoreng oleh Syiah dan media-medianya bahwa oposisi Suriah ini adalah untuk berpihak kepada Zionis. Itu hanya opini untuk memecah belah. Bekerja untuk kepentingan Amerika, untuk melemahkan mukawamah, perlawanan Palestina dan Lebanon. Yang dimaksud adalah partai itu Hizb itu. Itu berarti kan omong kosong. Omong kosong, buktinya kamikaze itu aja drone-nya itu drone-nya Al-Qassam. Ya kan? Buatan Al-Qassam itu yang sekarang menyerang ini, yang mereka gunakan untuk menyerang, membantu penyerangan ke rezim, ya kan? Seperti itu. Dan jadi mereka ini takut ya kalau takut bahwa isu perlawanan di dunia Arab ada kelompok Sunni yang ingin menandingi atau menyaingi mereka. Seolah-olah ini hanya Syiah saja yang maju, yang berani melawan dominasi Amerika, hegemoni Zionis. Seolah-olah kan seperti itu. Betul, hanya mereka satu-satunya. Ada pernyataan di media mereka, Ma'arif itu, kemudian media Zionis akan itu loh. Jadi para kolumnisnya, pengamat mereka gitu kan bilang mereka itu lebih takut kalau oposisi Suriah yang berkuasa. Jadi mereka lebih tenang kalau Bashar Assad saja yang berkuasa akan gitu. Nah, menarik. Sampai di situ. Saya melihat peta ya, teman-teman ini. Peta Suriah boleh di zoom ya. Suriah ya, itu kan selatannya itu yang berbatasan dengan Israel. Ya, betul. Dataran tinggi Golan. Ya kan? Iya. Dataran tinggi Golan itu di bawah Damaskus ya. Dekat Danau Tiberias. Itu yang langsung berbatasan dengan Israel. Ya, kemudian dengan Yordania dan juga dengan Beirut, dengan Lebanon kan. Artinya dataran tinggi Golan selama ini kan dikuasai oleh Israel sejak tahun 67, ya kan? Kemudian 73, perang 73, enggak, dari tahun 67. 67, tapi yang 67 gagal. Yang diserahkan sepenuhnya itu tahun 73 oleh Hafiz Assad waktu itu kan gitu. Jadi dia menyerahkan itu. Kakeknya Bashar Assad, jadi bapaknya Hafiz Assad itu. Ya. Oke, ini berarti kan dataran tinggi Golan ini dia itu yang berbatasan dengan Israel. Dia ada di selatan Suriah. Betul. Ada di bawah Damaskus kira-kira. Sementara kota besar Homos ya, Hamad, dekat itu. Kemudian Aleppo itu adanya di sebelah utara Suriah. Berbatasan dengan Turki kan? Turki ya. Dengan Turki. Nah, sementara di sini yang dataran tinggi Golan ini
daerah-daerah yang dekat situ kan itu kan dikuasai oleh milisi Syiah. Termasuk untuk melindungi Damaskus dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi aman lah Israel nih selama ini. Betul. Jadi yang ditakuti oleh Israel itu adalah Kalau oposisi Suriah, menang, Muhajirin oposisi yang Sunni dari kalangan Sunni itu berkuasa di ini, mereka berpikir, wah kalau mereka yang berkuasa, tinggal selangkah mereka nyerang kita nih, gitu kan? Iya. Ya kan? Melalui dataran tinggi Golan. Iya. Ya, itu urutannya ke bawah. Iya. Mereka ketakutan itu. Jadi merasa lebih aman kalau Suriah di bawah Bashar Assad. Bashar Assad, ya. Tapi selama ini Bashar Assad mencitrakan dirinya dia penentang Israel. Itu kan, kemudian mendukung faksi-faksi perlawanan Palestina. itu kan, Lalu apa yang dilakukan di dataran tinggi Golan? Selama ini? Yang jelas, jadi saya itu bertemu dengan salah seorang tahun 2013 saya ketemu dengan namanya Syekh Muhammad Toha. Itu dia waktu itu penasehat dari kelompok Liwa Ut-Tauhid. Waktu itu kan ada namanya gerakan di itu punya Ikhwanul Muslimin kan, itu di penasehatnya gitu. Nah, dia cerita tuh, dia buka sejarah bagaimana keluarga Assad nih kan, Presiden Assad nih kan menyerahkan dataran tinggi Golan itu kan gitu. Ada itunya, penyerahan itu ada, sengaja memang dikasih. Ada dokumen. Ada dokumennya kan dokumennya. gitu. Pernah itu waktu itu kan saya kasih Pizarro juga tuh waktu itu, dan ada itu setelah Israel berdiri tahun 48. Oh, udah berdiri itu tahun 73 kan. Tahun 73. Tahun 73 itu. Jadi itu memang tapi kan perang 67 itu kan Israel memang mencaplok Gurun Sinai milik Mesir. Gaza yang di bawah otoritas Mesir waktu itu, tepi barat Yerusalem, termasuk Yerusalem Timur ada Masjid Al-Aqsa dan dataran tinggi Golan. Itu dicaplok sama Israel tahun 67. Iya dicaplok. Iya. Tapi kan itu dicaplok. Artinya tuh nggak secara sukarela. Kalau ini kan 73 kan sukarela dikasihkan. 73 di sukarela. Iya. Oh iya, Suriah memang terlibat perang dengan Mesir. Iya. Mesir berhasil mengembalikan Gurun Sinai. Suriah malah memberikan gitu. Oh, kita baru tahu nih teman-teman. Gila ya. Dikasihkan itu. Luar biasa. Kan, itu. Seperti itu. Ada dokumennya tuh ada gitu. Itu kita copy itu kan dokumennya ada. Kalau gitu memang untuk menjaga keamanan Israel dong. Ya jelas lah. Dataran tinggi Golan ini, dan sehingga bersifat status quo, ya, sehingga tidak ada perlawanan. Makanya itu kan ada buku yang Pizarro tulis itu kan, yang kita kasih judul itu, yang Zionis dan Israel bersatu hantam Islam kan, itu dari situ sebetulnya ininya. Latar belakangnya kenapa kok ada buku itu dan judulnya itu kan itu. Dari situ mulanya. Oke. Karena memang secara historis dan gen DNA Sunni di Timur Tengah, di Arab itu kan, itulah yang memang yang senantiasa memiliki semangat ideologi perlawanan terhadap agresor dan penjajah. Iya. Sejak tentara salib, perang salib di abad pertengahan, kemudian di abad modern ketika akan berdiri negara Israel setelah ada janji Balfour, kan pejuang-pejuang Suriah yang membela Palestina. Iya, betul. Sampai Syekh Izzuddin Al-Qassam, orang Suriah dari Latakia, dia berjihad di Palestina dan gugur di sana. Dan sampai itu kan pemimpin Ikhwanul Muslimin Suriah waktu itu masih muda, namanya Marwan Hadid. Marwan Hadid ini betul-betul pemimpin yang berpengaruh kan di Suriah, dan akhirnya dia tahun 60-an, akhir 60-an, tahun 76 dia di penjara dan meninggal di penjara. Tapi kemudian orang-orang Palestina begitu cintanya sama Marwan Hadid, kemudian ada nasyidnya itu kan, terkenal tuh, Marwan fi sabilillah, itu dilantunkan untuk Palestina gitu kan, tapi judulnya itu Marwan fi sabilillah gitu kan, dan nasyidnya luar biasa, bagus sekali kan. Luar biasa, nanti kita putar ya. Ya, boleh. Kita cari di mesin pencari. Saya juga punya nih. Oke. Jadi perkiraan Anda ya terakhir, prediksi Bang Salman, ya Bang Ubay saya menyebutnya, ini kira-kira akan bertahan seberapa lama rezim di Damaskus? Apakah nanti relate dengan perjuangan perlawanan Palestina menghadapi Zionis? Kan dahsyat ini.
Kalau Hamas dan faksi-faksi pelawan Palestina berhasil menekan dan memukul Israel, dan oposisi Suriah berhasil mengambil alih Damaskus dan mengambil alih negara Suriah, dan dataran tinggi Golan di bawah otoritas Sunni, itu kan kemenangan besar dan bisa jadi pintu masuk untuk kita berjuang berjuang untuk Palestina, masuk ke bumi Palestina gitu, dan melawan pendudukan Israel. Anda melihatnya seperti apa? Nah, kan itu yang ditakuti nih sama Zionis, kan itu yang ditakuti, termasuk Amerika juga pasti takut kan gitu. Cuman kita kan nggak tahu nih setelah Biden diganti sama Trump, Trump ini karena Trump ini kan dia tuh dari dulu kan nggak mau tuh terlibat di Suriah sebetulnya kan gitu loh. Tapi dia punya PKK kan di sana. PKK Kurdi. itu kan kelompok yang disebut sama Turki teroris itu kan. Ya, teroris Kurdistan. Kurdistan itu kan perwakilan Amerika di Suriah kan. Seperti itu. Jadi mereka punya orang juga kan di sana. Makanya Untuk ngacak-ngacak ini. untuk ngacak-ngacak sebetulnya kan gitu loh. Padahal mereka Muslim. Dan secara ini Sunni. Ya kan. Kurdi kan Sunni. Kan? Iya, tapi begitulah kan. Ya, gitu. loyalitasnya lain. Loyalitasnya kan gitu. Nah, tapi nggak tahu nih ketika Trump berkuasa, apakah Trump menghentikan gitu kan? Itu nggak tahu juga gitu kan. Tapi kalau misalnya Israel Zionis itu terancam, saya kira Amerika pasti turun juga kan. Ya nggak? Turun juga kan gitu. Turun untuk membela rezim Bashar atau Membela untuk Zionis. Ya, membela Zionis pasti. Iya, enggak. Nah, sekarang Zionis ini kan nanti kan khawatir kalau dataran tinggi Golan dikuasai oleh mereka enggak belain Bashar enggak. Amerika enggak. Iya. Itu udah diserahin lah. Udah itu. Dibiarin aja. Iya, dibiarin aja itu. Jadi Berarti ketika misalnya prediksi oposisi Suriah bisa menguasai dataran tinggi Golan, satu saat nanti akan berhadapan langsung dengan Zionis. Betul. Tapi ini kita nggak tahu nih. Ini tergantung Erdogan sebetulnya nih kuncinya nih. Kuncinya di sini. Ya, kuncinya di Erdogan. Menarik nih. Jadi kalau tiba-tiba gitu kan, udah minta sebetulnya. Bashar Assad udah minta berunding sebetulnya kan gitu loh. Nah, kalau berunding aja nih, kemudian tiba-tiba gencatan senjata, wah udahlah gitu kan gitu. Nah, ini mestinya ada yang mempas semangat Erdogan. Gitu kan gitu. Karena kan dari dulu Erdogan tuh ingin sebetulnya dia kepentingan di Suriah apa? Di antaranya pasti kan setiap negara kan punya kepentingan kan gitu. Pertama dia perbatasan. Yang kedua dia untuk memberantas PKK itu kan dua itu kan sebetulnya. Kemudian ya selain itu juga masalah pengungsi apa segala macam kan itu karena kepentingan negara dia kan gitu loh. Nah jadi ya itu kembali nih sebenarnya kuncinya di oposisi Suriah itu juga sedikit banyaknya bergantung selama ini pada Erdogan, pada Turki. Berarti gitu. key player ya. Sementara Rusia sudah capek sibuk ngurusi Ukraina, konfrontasi dengan Amerika, Iran juga konfrontasi dengan di Lebanon gitu. Jadi sekarang kelompok oposisi Suriah, pejuang Suriah itu bersahabat, bersaudara dengan Palestina, dengan Hamas. Mereka musuhan dengan rejim Bashar Assad, dengan Iran dan milisi. Tapi si Iran dan milisi ini membantu saudara mereka. Saudara mereka siapa? Itu Palestina, saudaranya ini. Iya, betul. Unik nggak Ustaz? Iya, itu unik Ustaz. Betul. Ya kan? Unik. Mereka membantu kan gitu loh. Jadi Suriah Palestina sinergi. Ya. Sementara musuhnya oposisi Suriah yaitu kelompok Syiah membantu Iran dan membantu saudaranya. Hizbullah itu membantu saudaranya yang Palestina ini. Itu. Yang memberi bantuan ke mereka. Iya. Unik nggak, Ustaz? Unik kan? Unik. Tapi mungkin itu cara Allah. Iya. Saya berharap ini skenario Allah. Iya kan? Ya semuanya skenario Allah. Ya, semua pasti skenario Allah semuanya pasti. kan itu. Seperti itu. Dan itu yang apa namanya? Tentu di tengah pengabaian diamnya dan tidak membantunya rezim-rezim Arab terhadap Hamas kan memang mereka perlu bantuan
Ya, ya. langsung dari siapapun yang ingin membantu ya, ya. termasuk faksi Iran, baik itu dari Lebanon, baik yang ada di Irak, ada yang di Yaman, mereka kan butuh bantuan itu, Ya. paling tidak untuk menyibukkan Zionis. Ya, betul. Kan ada doanya, Ashghil zalimin, Ya, bizalimin. ya. Salawat asyil ya. Nah, dan kemudian dilanjutkan wa akhrijna mim bainihim salimin. Mudah-mudahan Allah Itu dia. berikan jalan keluar kepada umat Islam saudara kita semua agar mereka selamat dari himpitan dua gajah yang sedang bertarung. Betul, Ustaz. Zionis dengan Amerikanya, dengan Iran juga dengan faksinya. Nah, ya jadi Agar umat Rasulullah SAW, para pencinta Rasulullah, para pencinta sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa selamat keluar dari dua gajah yang bertarung ini. Masya Allah. Ustaz. Terima kasih atas informasinya dan insight-insight yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, saksikan terus nge-share bersama saya bersama WFS hanya di WFS Official Channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.